Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadrian Z yang akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penilaian prestasi kerja. Apa sih pengertian penilaian prestasi kerja? Penilaian prestasi adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan yang akan dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Ada beberapa ruang lingkup penilaian prestasi kerja. Yang pertama, yang dicakup dalam 5W dan 1H. Yang pertama, what, yaitu apa, why, kenapa, where, di mana, how, siapa, how, dan bagaimana. Ada beberapa tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja. Yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dapat dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, yaitu supervisor, manager, administrator, untuk mengobservasi perilaku bawahan, supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Yang kesembilan, sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Dan yang kesepuluh, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personal dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa ikut sertakan dalam program latihan kerja tambahan. Yang ke-11, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Yang ke-12, sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan. Ada beberapa syarat-syarat penilaian prestasi kerja karyawan. Yang pertama, penilai harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai. Yang kedua, penilai hendaknya berdasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur yang dinilai. Penilai tidak boleh mendasarkan penilaian atas suka dan tidak suka. Yang ketiga, penilai harus mengetahui secara jelas pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, penilai harus mempunyai keimanan supaya penilaiannya jujur dan adil. Unsur-unsur yang dinilai. Terdapat 11 unsur yang dinilai. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, prestasi kerja. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, kreativitas. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, kepemimpinan. Yang kedelapan, kecakapan. Yang kesembilan, kepribadian. Yang kesepuluh, tanggung jawab. Dan yang ke-11, prakarsa. Ada beberapa metode penilaian prestasi kerja karyawan. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis.
Metode modern, metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi karyawan. Yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah Assessment Center, Management by Objective, MBO atau MBS, dan Human Asset Accounting. Kendala serta tolak ukur penilaian prestasi kerja. Halo effect merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya, terhadap karyawan yang kurang dikenal, penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Penilai sering mendasarkan penilaiannya atas dasar like atau on like, bukan atas dasar physics faker atau right on wrong. Bahkan penilai sering mempertimbangkan orang ketiga atau keluarga karyawan yang dinilainya, seperti anak pejabat, kesukuan, golongan, dan adanya kesalahan penilaian karena hanya meninjau atau melihat secara sepintas saja. Tolak ukur penilaian. Yang pertama, leniency. Yang kedua, strictness. Yang ketiga, central tendency. Yang keempat, personal bias. Itulah tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.